Pernah nggak sih berharap punya semacam jurus jitu buat mecahin masalah apapun, baik itu masalah sepele sampai yang paling rumit sekalipun? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah kerangka berpikir yang kuat banget, yang bisa jadi senjata rahasia kamu. Pasti tahu kan rasanya gimana? Kayak pas buka pintu kamar dan wush, berantakan banget. Pengennya sih langsung rapi, tapi saking banyaknya yang harus dikerjain, kita malah jadi bingung sendiri. Mau mulai dari mana coba? Rasanya mustahil banget. Nah, ternyata ada loh solusi yang elegan dan terstruktur buat perasaan kewalahan kayak gitu. Namanya berpikir komputasional. Anggap aja ini pendekatan sistematis yang bisa mengubah kekacauan jadi sesuatu yang lebih teratur. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Berpikir komputasional atau kita sebut aja BK, itu bukan cuma buat para programmer atau ilmuwan komputer loh. Bukan sama sekali. Ini tuh skill dasar yang universal, yang bisa kita semua pakai sehari-hari buat nyelesain masalah dengan lebih efektif. Terus isinya apa aja nih kekuatan super ini? Nah, berpikir komputasional itu dibangun di atas 4 pilar utama yang saling kerjasama. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar yang pertama namanya dekomposisi. Kedengarannya mungkin ribet ya, tapi konsepnya simple banget. Intinya, kita ambil satu masalah besar yang bikin pusing, terus kita pecah-pecah jadi beberapa tugas kecil yang rasanya jauh lebih gampang dikerjain. Coba kita balik lagi ke contoh kamar berantakan tadi. Daripada mikirin, wah harus beresin kamar nih, yang rasanya berat banget, kita bisa pecah-pecah tugasnya. Pertama, fokus aja dulu ke meja belajar. Beres. Terus lanjut rapikan baju di lemari. Beres. Terakhir, baru deh sapu lantai. Tiba-tiba, masalah yang tadinya segede gaban, jadi cuma serangkaian tugas kecil yang bisa dicicil satu-satu. Nah, begitu masalahnya udah dipecah-pecah, biasanya ada hal menarik yang mulai kelihatan. Disinilah pilar kedua masuk, pengenalan pola. Jadi kita mulai cari-cari tren, kesamaan, atau hal-hal yang terjadi berulang-ulang. Tujuannya apa? Biar kita bisa kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Balik lagi ke kamar kita nih. Misal setelah 3 minggu beres-beres terus, kamu mungkin sadar, kok meja belajar gue selalu jadi yang pertama berantakan ya? Dan penyebabnya selalu sama, tumpukan buku pelajaran. Nah, itu dia polanya. Begitu kita tahu polanya, kita bisa atasi akar masalahnya, bukan cuma gejalanya doang. Pilar ketiga, ini namanya abstraksi. Gampangnya, ini tuh kemampuan buat nyaring semua gangguan dan fokus cuma ke informasi yang benar-benar penting buat nyelesain masalah. Intinya, ya menyederhanakan. Contohnya pas beresin kamar. Yang penting kan kamu punya sapu. Kamu nggak perlu mikirin sapunya dibeli di toko mana atau siapa yang jual. Detail-detail kayak gitu kan nggak relevan buat tugas beres-beresnya. Nah, dengan mengabaikan hal-hal itu, kita jadi bisa fokus ke apa yang harus dilakuin. Dan yang terakhir, pilar keempat, algoritma. Ini nih puncaknya. Setelah kita pecah masalahnya, kenali polanya, dan fokus ke yang penting-penting aja, kita tinggal bikin rencananya. Semacam resep atau daftar langkah-langkah yang jelas buat diikuti dari A sampai Z. Jadi buat kamar kita tadi, algoritmanya bisa kayak gini nih. Sebuah checklist yang simple dan berurutan. Kalau kita ikutin langkah-langkah ini, dijamin hasilnya bakal sama terus setiap kali. Kamar yang bersih. Nah, itulah kerennya sebuah algoritma. Sekarang kita coba lihat yuk gimana sih cara berpikir yang manusiawi banget ini bisa jadi fondasi buat dunia digital kita. Gimana pikiran kita itu bener-bener jadi otaknya teknologi. Jadi, poin pentingnya tuh di sini. Resep atau urutan langkah yang kita susun di kepala kita itu, ya itulah algoritma. Nah, pas kita tulis algoritma itu dalam bahasa yang komputer ngerti, jadilah dia sebuah program. Setiap aplikasi di HP kamu, intinya ya cuma sekumpulan algoritma yang rumit. Coba deh bayangin sebuah jam yang angkanya cuma dari 0 sampai 9. Kalau kita maju 11 langkah dari 0, kita bakal balik lagi ke angka 1. Kenapa? Ya karena 11 dibagi 10 itu kan dapat 1, tapi ada sisa 1. Nah, komputer itu jago banget ngitung sisa kayak gini. Ini contoh simple dari berpikir algoritmik. Dan untungnya nih, kita nggak perlu ngobrol sama komputer pakai bahasa biner yang isinya cuma angka 1 dan 0. Bahasa pemrograman modern kayak Python atau Java itu sengaja dirancang biar lebih mirip bahasa manusia. Jadi lebih gampang buat kita ngasih tahu komputer apa yang harus dilakuin. Oke, setelah kita ngobrolin semua ini, kita balik lagi ke intinya. Semua ini tuh berawal dan berakhir di satu alat paling canggih yang kita punya, pikiran kita sendiri.
Jadi, poin utamanya benar-benar ini. Berpikir komputasional itu bukan cuma buat ahli komputer. Ini skill buat semua orang. Ini bukan soal jadi seorang coder, tapi soal jadi pemecah masalah yang lebih jago, lebih terstruktur, dan lebih efektif. Mau itu buat ngerencanain proyek kerjaan, atau sekedar, ya beresin kamar. Nah, sekarang saya mau ngasih tantangan nih. Coba deh pikirin satu masalah besar yang lagi kamu hadapi sekarang. Pakai 4 pilar yang baru kita bahas tadi. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Gimana cara kamu bakal mulai mencahin masalah itu? Masalah besar apa yang bakal kamu taklukin pertama kali?